Bulu kanguru meriang di telinga. Angin timur bertiup kencang, membawa aroma laut yang menyatu dengan perasaan pilu di dada Alemem. Dengan linangan air mata, ia terus melangkah menyusuri pesisir, meninggalkan luka yang belum sembuh. Tiba di Sungai Mbian, Alemem menyeberang menggunakan ugrar. Perahu dibuat dari pohon gebang. Sekitar 3 kilometer dari sungai, ia melihat seseorang dari kejauhan. Sosok itu tampak familiar. Si Gaule, Gumam Alemem pelan. Ketika jarak semakin dekat, sahabat lamanya itu menoleh dan terkejut melihat Alemem berdiri di sana. Alemai, kau kah ini? Sudah lama kita tidak bertemu. Dari mana kau? Aku hanya berjalan si Gaule. Angin timur membawaku ke sini. Mereka duduk di atas pasir pantai, berbincang sejenak. Tidak lama kemudian, mata si Gaule menangkap sesuatu yang bergerak di kejauhan. Seekor saham, kanguru, meloncat-loncat di pinggiran Meti. Hei Alemem, coba kau lihat itu. Binatang itu seperti saham. Iya benar, itu memang saham yang melompat-lompat. Si Gaule bangkit berdiri, matanya berbinar penuh semangat. Bunuhlah Alemem, kita makan dagingnya malam ini. Alemem menatap saham itu, lalu menarik napas dalam. Ada sesuatu di dalam hatinya yang ragu, tetapi akhirnya ia menurut. Dengan satu gerakan cepat, tombaknya meluncur dan menembus tubuh saham itu. Setelah tubuh saham tidak lagi bergerak, Alemem berlutut di sampingnya. Ia menyentuh bulunya dengan lembut, seolah menyampaikan permintaan maaf. Lalu, ia menoleh ke arah si Gaule. Daging boleh kau makan, tapi bulunya harus kau isi di dalam bokong kelapa. Si Gaule mengangkat bahu, tak paham maksud Alemem, tapi tetap menurut. Ia mulai memanggang daging di atas bara api, sementara Alemem berjalan menjauh, bersembunyi di antara semak-semak. Di sana, Alemem menggenggam sepotong kayu keras dan mulai mengukir sesuatu dengan tangannya yang kuat. Sedikit demi sedikit, terbentuklah burung nuri. Ia akan menjadi mata-mata Alemem. Alemem menaruh burung itu di telapak tangannya dan berbisik. Terbanglah, periksa si Gaule. Katakan padaku jika ia sudah tertidur. Burung kayu itu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju si Gaule. Ia berputar-putar di atas kepala lelaki itu, mengawasi setiap gerak-geriknya. Si Gaule mengangkat kepalanya dan menyeringai. Hahaha, Alememai, saya sudah tahu kau suruh burung ini untuk melihat saya. Pulanglah, katakan padanya, saya masih bangun. Burung itu kembali ke Alemem dan melaporkan bahwa si Gaule masih terjaga. Alemem menghela nafas. Ia harus menunggu. Beberapa saat kemudian, burung itu kembali terbang untuk pengintaian kedua. Kali ini, si Gaule sudah diam dan tak bergerak. Burung nuri melapor dengan suara lirih. Ia sudah sono mati. Alemem tersenyum tipis. Inilah saatnya. Ia mendekati si Gaule yang tertidur di dekat api unggun. Di tangannya, ia menggenggam 2 bokong kelapa berisi bulu saham. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan bokong kelapa pertama ke telinga kanan si Gaule. Bokong kelapa pecah. Seketika, nyamuk hitam berhamburan keluar dan menyerang wajah serta tubuh si Gaule. Ay, apa ini? Nyamuk dari mana ini? Ia mengibas-ngibaskan tangan, berusaha mengusir nyamuk yang semakin banyak. Ia mencoba berdiri, tetapi Alemem lebih cepat. Alemem melemparkan bokong kelapa kedua ke telinga kiri si Gaule. Kini,
Nyamuk putih berbulu keluar dalam jumlah yang besar. Si Gaule berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Alememai, kenapa kau melakukan ini? Kita kan teman. Namun, Alemem tetap diam. Ia hanya menatap si Gaule dengan tatapan yang tak terbaca. Si Gaule terhuyung. Tubuhnya lemas akibat sengatan ribuan nyamuk yang terus mengisap darahnya. Dengan langkah gontai, ia berusaha mencari tempat berlindung. Namun kakinya tak lagi kuat untuk menahan tubuhnya sendiri. Ia jatuh bersandar di batang pohon kelapa. Di sanalah si Gaule menghembuskan nafas terakhirnya. Sejak saat itu, tempat itu disebut Mep dalam bahasa Malin yang berarti bersandar di pohon. Nama itu tetap ada hingga kini, menjadi jejak dari kisah Alemem dan si Gaule. Alemem menatap tubuh sahabatnya yang tak lagi bergerak. Ia tak menangis, tak pula tersenyum. Tanpa berkata apapun, ia berbalik meninggalkan tempat itu. Dengan langkah berat, ia melanjutkan perjalanannya ke Wanggali, membawa serta kisah yang hanya ia sendiri yang mengerti.